Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Surya Putra dari kelas D3 IF 4604. Di sini akan menjelaskan jurnal 5 dalam matkul ISD. Nah, jadi yang pertama ini adalah jurnal 5 mengenai Stack and QWW. Nah, di sini nomor 1 ini buatlah suatu program untuk mengubah notasi infix menjadi postfix atau reverse Polish notation menggunakan stack. Nah, di catatannya adalah notasi infix. Jadi notasi fix ini adalah notasi di mana operator tambah, minus, kali, bagi atau pangkat berada di antara operan. Operannya bisa berupa angka atau huruf. Jadi di sini sebagai contohnya nih 1 tambah 2, di mana tambah ini sebagai operator dan operan adalah 1 dan 2. Nah, selanjutnya di sini ada A dalam kurung A tambah B, di mana operatornya adalah tambah dan operan adalah A dan B. Menggunakan di sini adalah A tambah B dibagi C tambah D, di mana di sini adalah operatornya dan operannya adalah A tambah B dan juga C tambah D. Nah, di C tambah D operatornya adalah ditambah, C tambah D operator sebagai tambah, dan operannya C dan D. Nah, yang selanjutnya adalah notasi postfix. Jadi di mana operator berada di setelah atau di belakang operan. Dengan contoh tadi kan 1 tambah 2 nih pada infix menjadi 1 2 tambah pada postfix. Bisa dilihat juga bahwa pada postfix operator berada di setelah operan ya, di sini ya. Dan juga untuk A tambah B dibagi C tambah D, ketika menjadi postfix dia akan menjadi AB ditambah CD ditambah bagi. Nah, mengapa tidak didahulukan? Karena AB dan CD berada di dalam kurung. Lalu untuk pendahuluannya mengikuti presidensnya. Jadi semakin tinggi presidensnya itu semakin didahulukan. Ya, makin didahulukan. Jadi di sini untuk presidensnya tertinggi yaitu operator pangkat. Nih bisa dilihat operator pangkat paling tertinggi. Dan juga untuk presiden terendah itu penjumlahan serta pengurangan. Nah, ini guys, penjumlahan serta pengurangan. Oke, kita lanjut ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Jadi yang pertama kita menggunakan metode PREG. Jadi metode PREG ini adalah digunakan untuk menentukan prioritas operator dalam matematika. Jadi nilai prioritasnya itu ditentukan melalui switch case yang di sini dan operator matematikanya yang diberikan. Jadi misalkan di sini ada plus atau minus. Nah, dan ini kan di presidensnya ada plus ada minus. Ini pengambilannya hanya mendapatkan 1 karena merupakan presiden yang paling terendah. Nah, di sini kan ada presiden tertinggi yaitu pangkat. Nah, dikembalikannya 3 karena merupakan presiden tertinggi, dan juga dikembalikan min 1. Jadi di dalam metode ini selanjutnya ada metode namanya infix to postfix. Nah, jadi di sini tuh digunakan untuk mengkonversi ekspresi infix menjadi postfix. Nah, jadi parameter yang diberikan adalah ekspresi matematika dalam bentuk string ya guys. Nih, ekspresi matematika dalam bentuk string. Nah, di dalam metode ini juga program mendeklarasikan variabel result nih. Variabel resultnya itu sebagai string kosong, dan juga stack, ada stacknya ini guys, sebagai objek dari kelas stack begitu. Nah, jadi misalkan nih di kondisi pertama program ini akan melakukan for atau perulangan nih di program ini. Nah, jadi perulangan ini tuh untuk memeriksa karakter dari expression. Nah, expressionnya itu di sini. Expression itu apa? Jadi expressionnya itu kayak berupa string yang nantinya kita akan kasih untuk masukan, kita kasih masukannya di expression itu. Ini saya zoom dulu ya adik-adik. Nah, jadi di kondisi pertama nih di sini
kita akan mengecek karakter berupa huruf atau digit nih yang di sini. Karakter itu dicek berupa huruf atau digit. Jadi nanti programnya tuh akan menambahkan karakter ke dalam result jika nanti karakternya itu ketahuan berupa huruf atau digit. Nah, selanjutnya ini, kondisi selanjutnya ini, kita tuh jika karakternya itu berupa tanda kurung. Nah, kalau tanda kurung buka, maka programnya akan menambahkan ke dalam stacknya di sini. Selanjutnya untuk kondisi ini, karakternya ini saat ini adalah misalkan karakternya nih tanda kurung tutup, maka program akan mengeluarkan operator-operator dari stacknya. Terus ditambahin juga ke dalam result. Nah, di result juga akan menambahkan nilai stack yang telah dihapus. Sini. Oke, untuk kondisi selanjutnya setelah melakukan perulangan, untuk kondisi selanjutnya, jadi jika karakternya saat ini operator matematika, maka program akan mengeluarkan operator. Nah, operator dari stacknya itu ditambahinlah ke dalam result sampai nemuin operator dengan prioritas yang lebih rendah dari operator yang saat ini, atau juga bisa disebut sebagai stack kosong. Terus kemudian juga operatornya saat ini atau C akan dimasukkan ke dalam stacknya nih C. Setelah melakukan perulangan juga kondisi tadi, program akan mengeluarkan semua operator lalu ditambahkan ke dalam result, terus dikembalinlah nilai result menjadi nilai postfixnya. Ini nilai resultnya ya guys. Jadi lalu pada metode tadi ya, metode main membuat objek scanner nih, scannernya yang ini akan digunakan sebagai inputan untuk inputnya. Terus membuat string expression dengan inputan yang nantinya digunakan untuk expressionnya. Jadi misalkan program ini kita run ya adik-adik, kita masukin lah tuh contoh masukannya di sini. A tambah B dikali dalam kurung C pangkat D minus E tutup kurung pangkat dalam kurung F ditambah G dikali H tutup kurung dikurangi enter. Nah, hasilnya adalah A B C D pangkat E minus FGH dikali ditambah dipangkat dikali tambah I1. Kita lihat ini hasilnya guys. Oke guys, lanjut ke nomor yang kedua dalam jurnal 5 mata kuliah ISD. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini kita tuh disuruh membuat program dengan to-do list sederhana. Nah, di program ini ada fitur-fiturnya, kayak fitur dalam aplikasinya gitu. Nah, yang pertama fiturnya ini adalah menambah nama pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua adalah menampilkan nama pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi mungkin yang pertama di input adalah pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Fitur ketiga yaitu menghapus pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan fitur yang terakhir adalah menampilkan seluruh isi dalam to-do list. Mungkin harus pekerjaan apa saja yang harus diselesaikannya. Oke, lanjut ke programnya. Nah, jadi untuk membuat programnya, langkah awalnya yaitu membuat queue bertipe data string menggunakan linked list. Di sini jadi pertama saya mengimport Java util linked list. Karena di sini membutuhkan queue bertipe data string dengan menggunakan kelas dari linked list tersebut. Nah, di sini lalu membuat objek scanner untuk inputan. Nah, di sini saya menggunakan scanner untuk inputannya.
lalu membuat juga kayak masukan menu yang nanti digunakan pada Swiss. Nah di sini kayak inputannya nih, kayak pilihan menu-menunya gitu, kayak fitur-fiturnya tadi sesuai dengan soalnya. Nah untuk di menu pertama di sini saya menggunakan metode add untuk menambahkan data ke dalam queue di sini. Sedangkan di pekerjaannya itu menggunakan metode add untuk menambahkan data ke dalam queue di sini untuk memasukkan data pekerjaannya, karena pekerjaan yang dibutuhkan banyak itu, bisa memasukkan banyak pekerjaan. Untuk case kedua di sini menampilkan pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi di case kedua ini, karena pekerjaan yang harus diselesaikan pertama kali adalah pekerjaan paling awal, jadi di case pertama jika kita menginputkan pekerjaan sebagai contohnya ISD, SBD, dan matematika informatika. Jika pekerjaan pertama yang kita input adalah ISD, maka di case kedua yang harus pertama kali diselesaikan yaitu pekerjaan ISD, dengan memberi kondisi jika queue-nya kosong maka menampilkan tidak ada pekerjaan saat ini, dan jika queue-nya ada akan ditampilkan pekerjaan paling awal dengan menggunakan metode pick. Nah di sini kita menggunakan metode pick, stream pekerjaan selesai dan pekerjaan titik pick. Nah untuk case ketiga sama, diberikan juga kondisi jika queue-nya kosong. Lalu untuk menghapus pekerjaan yang sudah diselesaikan dengan kita saya memakai metode remove. Nah di sini jadi misalkan pekerjaan sudah diselesaikan di case ketiga ini, maka saya menggunakan metode remove di sini. Bisa dilihat di sini ya ada metode remove. Sorry tadi kameranya guys. Menggunakan metode remove. Untuk case kedua tadi menggunakan metode add, menggunakan metode pick. Untuk yang pertama, case pertama menggunakan metode add, di sini terlihat. Nah, untuk case keempat menampilkan semua pekerjaan dengan membuat metode display pekerjaan. Nah ini di case keempat, di menu keempat, di fitur keempat, untuk melihat pekerjaan menggunakan metode display pekerjaan. Di sini kita menggunakan metodenya guys. Lihat di sini. Ini metode display pekerjaan. Nah untuk case terakhir, case kelima, dibuatlah untuk keluar dari program menggunakan system.exit. Oke, mari kita run programnya ya guys. Nah di sini misalkan pertama kita akan menambahkan pekerjaan, kita pilih satu, pilihlah tambahkan pekerjaan. Misalkan kita ingin menambahkan pekerjaan ISD. Nah sudah dimasukkanlah pekerjaan ISD, terlihat di sini. Kita misalkan ingin menambah banyak pekerjaannya nih karena pengen ada banyak tugas, misalkan kita tambah pekerjaan kedua yaitu SBD. Nah tambahlah pekerjaan SBD di sini. Pekerjaan telah ditambahkan, kita tambahin lagi nih pekerjaannya nih, tambahkan pekerjaan mat if misalkan sebagai contoh ya. Tambahkan enter. Nah sudah tambah nih 3 pekerjaannya. Nah di fitur kedua kita melihat tampilan pekerjaan yang harus pertama kali diselesaikan. Karena di fitur pertama saya menambahkan saya input pertama itu ISD, maka jika saya klik fitur 2 maka pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu ISD, karena yang pertama kali saya input adalah mata kuliah ISD atau pekerjaan ISD. Nah jika ISD sudah saya kerjakan nih, saya ingin menghapus, saya menggunakan fitur yang ketiga, itu hapus pekerjaan yang sudah diselesaikan. Nah ISD telah dihapus, pekerjaan ISD telah dihapus karena sudah saya selesaikan. Nah saya pengen juga nih ngelihat apa saja sih pekerjaan lainnya gitu yang saya selesaikan. Kita pilihlah fitur keempat nih, kita enter. Nah maka to-do listnya di sini ada SBD dan pas list kedua mat if. Misalkan saya selesaikan SBD, saya sudah selesaikan mat if, di sini ada pekerjaan SBD telah dihapus. Saya sudah mat if, pekerjaan mat if sudah dihapus. Dan sekarang saya keluar dari menunya. Bye bye. Sekian dari saya. Terima kasih.